Pada video kali ini kita akan bahas Bitcoin, pergerakannya kemana, yang semalam kita bisa lihat BTC sudah breakout dari level resistannya. So, ini bisa menjadi pertanda baik bagi BTC, so stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan bahas Bitcoin, pergerakannya akan kemana. Malam kita sudah memprediksi pergerakan Bitcoin berpotensi untuk break upside. Jika level 41,4 juga tidak bisa ditembus, maka 38623 masih menjadi tujuan penurunan. Nah, di sini berarti sudah kena semua ya, TP1 sama TP2 untuk scalp setupnya udah kena semua. Congratulations buat teman-teman yang sudah masuk di tingkat kenaikan ini. Berarti teman-teman sudah cuan. Dan pagi ini kita akan bahas pergerakan Bitcoin lagi. Dan kita bisa lihat bahwasanya BTC ini pada daily time frame sudah break dari level resistennya. Jadi memang ini adalah pertanda yang sangat baik untuk BTC kembali lagi uptrend. Kalau kita lihat pada MA rebound-nya atau pada exponential moving average-nya, memang ini masih sangat-sangat bagus karena IMEI 20, 50, 100, dan 200 ini sudah kembali lagi golden cross, dan ini adalah tanda-tanda yang baik juga untuk BTC untuk kembali lagi uptrend. Nah, di sini kita melihat bahwasanya BTC sudah berada di angka 43,3 ya. Dan kalau kita lihat pada RSI-nya memang sudah cenderung menurun. Di sini gue belum bisa menyimpulkan bahwasanya BTC sudah membentuk bearish divergence karena pada level ini ya BTC belum membentuk higher baru. BTC sudah terkonfirmasi memberikan sinyal bearish divergence apabila pada level saat ini di daily time frame BTC keluar candle merah dan pada angka 43,3 ini adalah higher yang baru. Jadi memang BTC ini masih potensi dan belum memberikan sinyal yang pasti. Kalau kita lihat pada MACD-nya pun seperti itu karena pada MACD-nya juga belum ada sinyal bearish divergence. Kalau kita lihat pada garis biru ini adalah price action atau garis MACD. Nah, garis MACD-nya sendiri tidak mengeluarkan sinyal bearish divergence. Kalau bearish divergence pada MACD berarti harus seperti ini ya, menurun lalu bersilangan dengan garis oranye atau garis signal. Dan setelah itu terkonfirmasi adanya dead cross. Setelah dead cross berarti positifnya harus mulai mengecil. Di sini ntar dia ada warna hijau kecil. Lalu tekanan sellingnya pun sangat besar. Berarti di sini menandakan bahwasanya memang BTC pada daily time frame itu membentuk bearish divergence, tapi pada MACD-nya belum ada bearish divergence, berarti pada daily time frame BTC masih sangat-sangat sehat. Sekarang kalau kita lihat pada time frame 4 jam, pada dasarnya BTC sudah break dari Fibonacci 113 ya, dan perlu close candle di atas Fibonacci 113 di angka 43.200, ini at least 21 menit lagi. Nah, kalau pada time frame 4 jam BTC sendiri masih sangat-sangat sehat dan juga belum ada bearish divergence, jadi masih berpotensi untuk kembali lagi upside. Di sini gue menggambarkan dua trend line, satu menggunakan channel, yang satu gue menggunakan trend line biasa, yang menandakan bahwa BTC itu masih sangat sehat, bisa kembali lagi bullish selama BTC masih berada di atas garis trend line-nya ya. Kalau kita lihat pada time frame 1 jam, pada time frame 1 jam sendiri BTC pun belum membentuk higher baru. Kalau BTC membentuk higher baru di sini dan terjadi koreksi sedikit, maka BTC pada level saat ini pada time frame 1 jam itu membentuk bearish divergence ya, memberikan sinyal bearish divergence. Kalau kita lihat pada MACD-nya pun pada dasarnya BTC masih sehat banget ya pada time frame 1 jam karena memang belum ada sinyal dari bearish divergence juga, dan belum tampak juga ada dead cross pada MACD time frame 1 jamnya. Jadi BTC pada time frame 1 jam masih sangat-sangat sehat. Selama BTC belum membentuk higher baru pada level saat ini, maka bearish divergence ini juga berarti belum ada. Pada time frame 15,
pada dasarnya BTC kalau misalkan kita tarik garis ini dari body ya, dari body ke sini, memang seperti tampak ada bearish divergence. Tapi kalau itu penarikan dari body, kalau kita penarikan dari shadow ini belum ada bearish divergence. Atau kalau mau memaksakan pun sebenarnya ini udah masuk karena istilahnya adalah double top ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini pun bisa saja berindikasi ini adalah bearish divergence. Yang perlu dipastikan adalah higher barunya aja di sini. Kalau ternyata BTC pada level saat ini ya di angka 43, 3 menit lagi ternyata close candle-nya terkoreksi, maka valid BTC time frame 15 menit ini adalah medium bearish divergence dan harus terkoreksi sedikit lagi ya. Karena ini adalah time frame 15, potensi untuk terkoreksinya pun kembali laginya hanya ke level support terdekat. Biasanya kalau kita lihat level support terdekat ini berarti ada Fibonacci 0,382. 0,382 ini berarti yang garis hijau ini ya. Ini adalah Fibonacci weekly time frame. Terus kalau kita lihat pada MACD-nya sendiri, pada dasarnya pun memang ini sudah menukik ke bawah, dan juga kita lihat pada garis MACD-nya itu akan bersilangan kembali atau crossover pada garis sinyalnya, berarti potensinya ini memang betul adalah bearish divergence pada time frame 15. Tapi pada dasarnya time frame 15 ini adalah time frame kecil dan suka invalid. Kita simpulkan bahwa memang BTC pada level saat ini harus membentuk satu base ya, at least membentuk chart pattern bullish pennant, atau bisa saja kalau kita lihat di sini kan cenderung mendatar ya, berarti bisa saja ini adalah ascending triangle, atau kalaupun memang menurun break dari angka Fibonacci 0,382 ini berarti potensinya ke 0,5, atau kalau misalkan memang terkoreksi agak dalam berarti kita harus melihat Fibonacci 0618 di sini. 0618 juga itu masih mendukung sebagai level support yang kuat, dan berarti BTC masih bermain pada channel ini ya. Ini adalah pertanda baik juga untuk BTC kalau misalkan BTC masih bermain pada level ascending channel ya. Dan local support yang perlu diperhatikan berarti adalah Fibonacci 0886 di angka 41.900. Ini yang pertama. Terus yang kedua di bawah sini pun ada juga local support. Range-nya adalah berarti 41.900 sampai dengan ke angka 41.400. Potensinya adalah berarti seperti yang kita gambarkan di awal ya. Seperti ini berarti masih bermain pada level ascending channel ya. Skenario kedua, kalau misalkan BTC pada level saat ini itu ternyata tidak terkoreksi, maka kita akan bertemu di angka 45,8, ini di Fibonacci 1618. Hati-hati sama Fibonacci 1618 ini karena potensinya itu bisa saja kembali lagi terkoreksi atau terkonsolidasi. At least BTC itu sudah break dari level resistennya, maka potensinya sangat baik untuk kembali uptrend. Dan yang perlu kita lihat pada weekly time frame itu angka 51. Ini di Fibonacci 0618 ya. Dan di sini juga ada level resisten yang memang perlu kita perhatikan. Pada dasarnya BTC harus terkonsolidasi dulu ya setelah menyentuh 0618 ini. Setidaknya membentuk satu base kembali, karena pada chart ini, pada chart Elliott, maka potensi impuls 3 ini harus lebih tinggi kenaikannya daripada impuls 1. Kita akan melihat angka koreksi dari impuls 3 itu kan 50% dari kenaikan, berarti si correction wave 4-nya ini harus terkoreksi at least 50% atau Fibonacci 0,5 dari tingkat kenaikan impuls 3-nya. Dan kalau kita lihat sendiri, maka Fibonacci 0,5-nya itu berarti berada pada level support di angka 44.700. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di grup Telegram. Buat yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi. Untuk insight BTC cukup sampai di sini. Gua akan ngebahas kembali pergerakannya di grup Telegram. Gua Angkara Murka. Kalian jangan sakit-sakit. Saya terus karena satu hal. I'll see you guys on the next video. Peace out.